Inilah The Rain episode 19. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Setelah kena cium sama Daniel, Simon pergi ke tempat yang tenang untuk menjernihkan pikirannya. Kalau dipikir-pikir, Daniel ganteng juga, mungkin gitu yang Simon pikirin. Lalu tiba-tiba datang Martin ke sana menyapa Simon. Saat berbalik dan melihat keberadaan Martin, sontak Simon terperanjat tidak percaya dan juga bahagia. Dia langsung memeluk Martin. Tapi Martin enggak ada nanya-nanya tentang kejadian beberapa saat yang lalu. Ah iya, Martin juga sudah kena peletnya Simon guys. Di situ Martin mengungkapkan bahwa Rasmus kini telah berubah menjadi baik. Bang Stan lah yang ingin menyebarkan virus hitam ke seluruh dunia. Dan sekarang Bang Stan sudah mati di tangannya Rasmus. Rasmus sudah berubah Simon. Dia ingin menyelamatkan dunia tanpa harus menyebarkan virus hitam ke seluruh dunia. Dan dia membutuhkan bantuanmu, ungkapnya Martin. Jelas Martin berbohong. Tapi meskipun sudah berubah, menurut Simon Rasmus masih tetap berbahaya. Dan saat ini Simon sudah menemukan sesuatu yang bisa menghentikan virus hitam. Sesuatu yang bisa membunuh virus hitam laknat. Simon pun membawa Martin ke tempat di mana bunga ajaib berada. Tentunya Simon berkata bunga itu sudah mati. Akan tetapi Simon memiliki satu botol kecil cairan bunga ajaib yang bisa menolong Rasmus. Dan itu adalah cairan bunga ajaib terakhir. Martin berpikir sejenak, jika cairan itu diberikan pada Rasmus, apa akibatnya terhadap Rasmus? Apakah Rasmus akan tetap hidup saat virus hitam di dalam tubuhnya mati? Simon tidak tahu. Dan tidak hanya itu Simon, anggap saja Rasmus sembuh setelah dikasih cairan bunga ajaib. Terus dunia bagaimana? Virus hitam itu masih tetap akan menguasai dunia, ujar Martin. Mungkin kita bisa menemukan bunga ajaib di tempat lain, jawabnya Simon. Martin pun menggelengkan kepala. Gimana bisa Simon terlalu optimis seperti itu? Bagaimana jika bunga ajaib tersebut hanya satu-satunya di dunia ini, yaitu di tempat ini? Usulan Martin adalah mereka mungkin bisa mengandalkan Rasmus untuk mengendalikan virus hitam yang menyebar ke berbagai tempat di bumi ini. Jadi tidak perlu menyembuhkan Rasmus, karena Rasmus adalah harapan mereka. Bodoh amat keluhnya Simon sambil meninggalkan Martin. Beberapa saat setelah perginya Simon, Martin memandangi bunga ajaib yang sudah mati itu. Lalu tiba-tiba Martin seperti merasa kesakitan. Virus hitam di dalam tubuhnya bereaksi. Di markas Apollon, Sarah membangunkan Rasmus yang ketiduran di ruangan olahraga. Rasmus pun menceritakan penglihatannya tentang Martin yang berhasil menemukan Simon. Syukurlah kalau begitu, kata Sarah. Tapi kemudian di situ Sarah salpok melihat ada bercak lain di lengannya Rasmus. Sarah pun nanyain, khawatir gitu sama Rasmus. Si Rasmus bogeng malah marah-marah. Gak usah kepo Sarah, aku gak harus bilang semuanya padamu, ujarnya sembari pergi. Namun di koridor, Rasmus tidak bisa membohongi diri sendiri kalau tubuhnya terasa sangat sakit. Entah kenapa ini si Rasmus bogeng, tujuannya apa gitu sok kuat di depan orang-orang. Gak mau terlihat lemah dan gak mau mengakui kalau dia tuh sedang tidak baik-baik saja. Kampret memang si Rasmus nih. Di saat yang sama, Patrick dan Vi sudah berkemas untuk bersiap-siap pergi dari markas Apollon. Rencananya mereka akan pergi saat hari sudah gelap. Lalu tiba-tiba Sarah datang dan ingin berbicara dengan Vi. Dia menceritakan tentang kekhawatirannya terhadap Rasmus. Apalagi ia melihat ada luka baru di lengannya Rasmus. Sarah yang bucin memohon agar Vi membantunya memeriksa kondisi Rasmus. Sarah tidak mau kalau Rasmus sampai kenapa-napa. Sebagai kakak ipar yang baik, terpaksa Vi menuruti permintaan dari Sarah. Vi segera menemui Rasmus di sebuah ruangan dan menekan Rasmus agar mau mendengarkannya kali ini. Karena kondisi Rasmus saat ini terlihat sangat mengkhawatirkan. Vi meminta agar Rasmus mau diperiksa. Awalnya si Rasmus bogeng malah marah-marah gitu kepada Vi. Aku mau kau diam ya, bentak Rasmus.
Tapi beberapa saat kemudian Rasmus tiba-tiba bilang minta tolong, minta diperiksa, terus memohon apapun hasilnya nanti, Vi jangan bilang kepada Sarah dan yang lainnya. Scene berpindah lagi ke tempat keluarga Pak Jojo, di mana diperlihatkan Pak Jojo, Daniel dan semuanya baru saja selesai menguburkan seluruh jasad kelompok anak jahat. Setelah itu Daniel kembali ke rumah duluan dan bertemu lagi dengan Simon yang tampak tengah bersedih. Karena setelah dipikir-pikir, perkataan Martin benar. Satu botol kecil cairan bunga ajaib yang ia punya tidak akan bisa dipakai untuk menyelamatkan dunia. Simon juga merasa bersalah karena membuat hatinya Daniel terluka. Slow, gua mah chill, santai baik, jangan dipikirin, ujar Daniel. Tak lama kemudian Martin datang ke sana, terus salaman dengan Daniel. Kenalin, pacarnya Simon, ungkap Martin. Alah, dada gua sakit, dalam hatinya Daniel. Beberapa saat kemudian, Simon menceritakan semua yang dikatakan Martin semalam kepada Kira. Tapi mendengar Bang Stan sudah meninggoy membuat Kira menjadi kesal. Karena seharusnya dialah yang mengakhiri nyawanya Bang Stan. Kira jadi bad mood karena kan selama ini dia mengemban misi untuk mengalahkan Apollon dan membunuh Bang Stan. Jane ada di sana memberikan pelukan dan kekuatan untuk Kira. Daniel sedang menggalau di bekas kolam renang, memandangi bunga ajaib yang sudah mati. Lalu tak lama berselang, Simon mendatanginya untuk mengucapkan terima kasih karena dia memutuskan untuk ikut dengan Martin ke Apollon. Simon juga memberikan botol cairan bunga ajaib kepada Daniel karena dia tidak akan menggunakannya untuk Rasmus. Tapi Daniel menyuruh Simon untuk menyimpannya saja. Siapa tahu nanti Simon membutuhkannya. Sebelum pergi, Simon pun memeluk Daniel sembari meminta maaf karena dia tidak bisa membalas cintanya Daniel sebab Simon mencintai Martin. Sebagai pria sejati, Daniel menerimanya dengan ikhlas dan tersenyum. Lalu diperlihatkan momen saat Martin dan Simon berpamitan dengan Kira dan Jane. Ini aku melihat kayaknya ada aroma-aroma kebucinan yang tumbuh antara Jane dengan Kira. Martin dan Simon pun pergi. Di markas Apollon, Vi yang sedang meneliti darahnya Rasmus didatangi oleh Patrick yang tampak panik. Aduh Vi, ku cari-cari kemana-mana loh. Kirain kamu udah pergi duluan. Kita kan berencana buat kabur, ujar Patrick. Namun di situ Vi menunjukkan penelitiannya tentang darah Rasmus kepada Patrick. Darah Rasmus sebelum menular-nularkan virus terlihat hitam seperti ini. Sedangkan sekarang terlihat seperti ini. Bang Sam kagak ngerti. Pokoknya kata Vi, darah Rasmus dan virus hitamnya berperilaku berbeda. Itu kemungkinan besar disebabkan oleh Rasmus yang menulari orang-orang. Tindakan itu membuat Rasmus melemah. Jika nyawanya Rasmus terancam, kita harus mencegah dia menulari orang-orang, kata Vi. Patrick tidak mengerti kenapa Vi sekarang malah mencemaskan Rasmus. Ya biarin aja gitu, bodoh amat si Rasmus. Tapi Vi tidak bisa karena Sarah mempedulikan Rasmus dan Vi mempedulikan Sarah. Ia tidak bisa pergi tanpa Sarah sebab Sarah membutuhkan dirinya. Vi bergegas mencari Rasmus, tapi dia malah bertemu dengan Sarah. Saat ditanya tentang hasil pemeriksaan terhadap Rasmus, Vi pura-pura belum memeriksa Rasmus. Namun Sarah bisa tahu saat Vi sedang berbohong. Jadi ya terpaksa Vi pun menceritakan tentang kondisi Rasmus yang lemah dan kemungkinan dia bisa mati kalau terus-terusan menularkan virus hitam kepada orang-orang. Sebagai kekasih yang sangat menyayangi Rasmus, Sarah tentu saja segera meluncur menyusul Rasmus yang sedang melakukan proses penularan virus hitam. Sarah langsung meminta Rasmus untuk berhenti menulari karena virus itu bisa membunuh Rasmus. Sarah tidak mau kalau Rasmus sampai mati. Namun Rasmus bogeng malah mengusir Sarah pergi dari sana dan tidak mau mendengarkan Sarah sama sekali. Alhasil Sarah mengambil langkah terakhir yaitu dengan menggunakan teknik ancaman hendak membunuh si Amang ilmuwan. Lah kampret gua yang kena. Rasmus, tolong please, rengek si Amang ilmuwan. Rasmus pun mengalah dan pergi dengan kesal. Tapi setibanya di ruangan yang lain dan sendirian, Rasmus ketar-ketir karena saat membuka bajunya, bercak luka itu muncul semakin banyak. Asli guys, aku nggak ngerti sama pola pikir si Rasmus.
Orang-orang mah pada khawatir sama dia, tapi... Nah, sudahlah. Dalam perjalanannya, Simon mengeluh kepada Martin karena dia kelelahan berjalan. Sedangkan Martin di situ nggak merasa lelah sedikit pun, mungkin karena kekuatan dari virus hitam. Simon nggak curiga di situ. Tapi dia nanya kenapa Martin ngajakin ke Apollonya buru-buru banget, kenapa nggak nunggu besok gitu. Terus Martin bilang alasannya adalah dia tidak mau Simon lama-lama berada di dekat Daniel. Simon pun tersenyum dan menjelaskan tidak ada hubungan apapun antara dia dengan Daniel. Bahkan Simon secara langsung mengatakan pada Daniel tadi bahwa dia mencintai Martin. Mendengar itu, Martin jadi lega dan memeluk Simon. Tapi di situ Martin cuman cium keningnya Simon aja, membuat Simon agak heran karena biasanya Martin kan suka nyosor. Sampai malam tiba, Daniel masih saja menggalau di bekas kolam renang. Sampai ibunya nyusulin ke sana. Benar-benar patah hati Daniel, guys. Saat dihibur dan ditenangkan oleh ibunya, Daniel hanya tersenyum. Senyum apa, guys? Senyum palsu ya, bukan senyum yang pulsa. Saat ibunya beranjak pergi, Daniel tiba-tiba menyuruh ibunya stop. Karena ibunya Daniel hampir saja menginjak virus hitam. Mereka berdua pun menjadi heran bagaimana bisa ada virus hitam menginfeksi di sana. Jadi virus hitam itu nggak bisa langsung tiba-tiba ada ya guys. Virus hitam yang menginfeksi itu menjalar gitu, menyebar. Ini mah cuman saonclo di situ. Dan kalau kalian lupa, Martin lah yang menyebabkannya. Malam kemarin Martin kesakitan di situ. Sementara itu, Martin dan Simon saat ini memutuskan untuk berkemah di hutan karena hari yang sudah gelap. Sambil siduru di depan api unggun, mereka saling bercerita. Romantis-romantis ngeri gitu ya guys. Soalnya cuman berdua doang tuh di hutan. Gimana kalau ada gangguan dari makhluk tidak kasar atau psikopat? Tapi malam itu terlewati dengan aman sentosa oleh mereka berdua sampai pagi hari. Tiba-tiba Martin bentak. Dia buru-buru bangkit dan lari kocar-kacir karena kebelet pengen boker guys. Martin? Untungnya ketemu sebuah rawa, tempat yang cukup nyaman buat buang limbah alami. Tapi karena Martin sudah terinfeksi virus hitam, jadi bokernya pun dia melalui asap virus hitam. Enggak lah guys, bercanda ya. Martin kesana cuman buat melampiaskan virus hitamnya yang mulai tidak terkendali. Dia tidak mau sampai dilihat sama Simon. Di rumah keluarganya Pak Jojo, orang-orang dihebohkan dengan penemuan Daniel dan ibunya di bekas kolam renang. Tak lama kemudian, Kira memanggil, menyuruh Daniel dan Jane ikut dengannya. Ternyata di luar di pekarangan rumah juga terdapat infeksi virus hitam. Mereka mulai sadar kalau Martin lah yang datang lewat situ. Jangan-jangan Rasmus sudah berhasil menularkan virus hitam dan Martin juga sudah terinfeksi, pikir mereka. Memang benar. Sementara itu Martin masih di rawa-rawa, kemudian datang Simon menyusul. Dengan muka heran dan bertanya-tanya lagi ngapain Martin di sini. Untungnya sih virus hitam di tubuh Martin sudah tidak bereaksi. Itu tadi kayak ada suara abang tukang bakso tapi disamperin kagak ada, jawab Martin. Simon hanya geleng-geleng. Kembali ke markas Apollon lagi. Patrick sedikit tidak habis pikir sama Vi kenapa malah memberitahu Sarah. Karena bisa aja sekarang Rasmus marah kepada Vi dan semakin ingin menulari Vi. Vi pun beralasan kalau Sarah tidak diberitahu, Rasmus bisa mati. Ya sabodo teuing, lebih baik si Rasmus mati daripada bayi kamu, ujarnya Patrick. Vi tidak bisa menjawab. Lalu datang seorang perawat yang akan melakukan pemeriksaan rutin pada bayi di dalam kandungannya Vi. Singkatnya Vi pun menjalani pemeriksaan itu. Awalnya semua baik-baik saja. Sampai tiba-tiba Rasmus bersama antek-anteknya datang dan memberitahu sekaranglah saatnya Vi akan ditulari virus hitam. Vi berontak dong, tidak mau. Namun dia tidak bisa berkutik saat dirinya diberi suntik bius. Setelah dari sana, Rasmus pergi menemui Sarah dengan perasaan marah karena dua pasien sekarat tadi yang akan ia tulari kini sudah meninggoy.
Mereka meninggal gara-gara kamu yang nyuruh aku untuk berhenti, bentak Rasmus kepada Sarah. Sarah pun menjawab, ya lebih baik mereka yang mati daripada kamu, Rasmus. Sarah berusaha membuat Rasmus mengerti dan memohon kepada Rasmus untuk jangan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa kepada dirinya. Akhirnya Rasmus pun terlihat luluh dan mengerti. Dia lalu berkata ingin menunjukkan sesuatu kepada Sarah. Diajaklah Sarah oleh Rasmus. Singkatnya sampai. Rasmus membuka sebuah ruangan. Di sanalah Rasmus ingin menunjukkan sesuatu kepada Sarah. Tapi saat Sarah masuk ke ruangan itu, tiba-tiba Rasmus berkata, "Kau tidak akan bisa menghalangiku," ucap Rasmus sembari menutup dan mengunci pintu ruangan itu. Lalu pergi. Scene berpindah lagi ke Martin dan Simon. Sambil berjalan, Martin mencoba mulai membujuk dan meyakinkan Simon bahwa virus hitam tidaklah seberbahaya dan semengerikan yang dipikirkan oleh Simon. Sejujurnya Martin juga bilang tentang Sarah yang berhasil bertahan hidup karena virus hitam dari Rasmus. Membuat Simon cukup tercengang. Mungkin itu tidak seburuk yang kau pikirkan, Simon. Mungkin saja impian Rasmus bisa terwujud, ujarnya Martin. Simon langsung berhenti dan kelihatan marah. Bukankah Martin kemarin bilang Rasmus sudah berubah? Apakah Martin berbohong kepadanya? Tiba-tiba virus hitam di tubuhnya Martin bereaksi. Melihat itu Simon pun semakin terkejut. Aku bisa jelaskan, ucap Martin. Namun Simon seketika melenggang pergi meninggalkan Martin sambil bilang, "Menjauh dariku." Martin mengejar Simon dan memohon agar Simon memberikannya kesempatan untuk menjelaskan. Pertama-tama, alasan Martin berbohong kepada Simon tentang Rasmus yang berubah adalah karena Simon pasti tidak akan mau kembali bersamanya kalau Martin tidak bohong tentang itu. Kedua, virus hitam tidaklah berbahaya, justru membawa pengaruh yang baik. Bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit kronis dan membuat siapapun yang tertular menjadi lebih kuat. Cebrik! Lebih baik aku mati daripada ditulari virus hitam, tegasnya Simon. Karena Simon beranggapan kalau virus hitamlah yang memegang kendali. Rasmus sampai membunuh banyak orang karena tidak bisa mengendalikan virus itu. Simon lalu berjalan mendekati Martin, membuat Martin berjalan mundur. "Jangan mendekat," pinta Martin kepada Simon. "Nah kan, kau tidak bisa mengendalikannya, Martin. Sekarang aku ingin kau ambil cairan bunga ajaib ini, atau kau tidak akan bertemu aku lagi," ujar si Simon kepada Martin. Saat itu juga, virus hitam di dalam tubuhnya Martin bereaksi. Martin menyuruh Simon lari saat itu juga, tapi malah ada drama kesandung segala si Simon. Botol cairan bunga ajaib itu jatuh dan pecah. Asap virus hitam itu lalu bergerak mengelilingi dan mengepung Simon. Sial, aku tidak bisa mengendalikannya, teriak Martin. Tapi dia tidak tinggal diam. Pria itu dengan sekuat tenaganya bergerak untuk mencapai botol cairan bunga ajaib yang terjatuh. Martin berhasil menggapainya, lalu segera meminumnya. Asap virus hitam dari tubuhnya Martin dalam seketika musnah dan mati. Tapi tidak hanya virus hitamnya saja, inangnya yaitu Martin juga ikut meninggoy. Simon histeris melihatnya dan segera menghampiri jasadnya Martin. Simon menangis melihat Martin tidak bernyawa. Pada momen itu Daniel baru sampai menyusul Simon. Simon pun bersikeras meminta Daniel untuk memberikan pertolongan pada Martin. Tapi ya, mau nolong gimana? Orang Martin sudah is dead. Singkatnya, saat hari terlihat sudah maghrib, Simon masih ada di sana memeluk jasadnya Martin. Tapi mau bagaimanapun guys, Martin meninggoy gara-gara Simon yang terlalu keras kepala. Dia yang membuat Martin menjadi hilang kendali kan? Di markas Apollon, Rasmus yang sedang melakukan proses penularan virus hitam tiba-tiba kesakitan. Tapi kali ini penyebabnya adalah karena Martin yang telah mati. Simon membunuhnya, ucap Rasmus geram. Dia pun mengamuk di situ, meledakkan asap virus hitam, membuat si amang ilmuwan meninggoy.
Setelah itu Rasmus mengumpulkan orang-orang yang sudah ia tulari virus hitam. Rasmus di sini sangat yakin kalau Simon akan membunuh mereka. Jadi kita harus membunuh Simon sebelum dia membunuh kita semua, ucap Rasmus tegas. Patrick diam-diam menguping. Waduh, kata Patrick. Dia pun segera melesat untuk mencari Vi. Untungnya Patrick berhasil menemukan ruangan tempat Vi sedang dinetralkan imun tubuhnya. Syukurlah masih sempat Patrick menghentikan proses netralisasi tersebut. Dan dia akan membawa Vi pergi sekarang juga. The Rain bersambung berlanjut ke episode 20. Tak ada sepatah kata pun yang terucap. Malam itu Simon tertidur dengan duka yang mendalam. Sementara di tempat lain, yaitu di bekas kolam renang, jejak virus hitam yang ditinggalkan oleh Martin perlahan terangkat, berubah menjadi asap hitam yang tertarik menuju ke bunga ajaib, lalu memasuki bunga tersebut. Singkatnya, Simon terbangun saat cahaya matahari menyinari wajahnya. Baru saja beberapa saat, ingatannya kembali tertuju kepada Martin, sang kekasih yang telah tiada. Semua kenangan kebahagiaan bersama Martin sekarang justru menjadi kesedihan yang tak terbendung bagi Simon. Tak lama berselang, Kira mendatangi Simon dan mengatakan bahwa mereka akan menguburkan Martin. Kira berusaha memberikan kekuatan untuk rekannya itu. Mereka berdua pun menyusul yang lainnya yang sudah berada di atas bukit. Jasad Martin sudah siap untuk dikuburkan. Simon kembali menangis. Luna memeluk Simon untuk menguatkannya. Di sisi lain, Patrick dan Vi ternyata telah berhasil melarikan diri dari markas Apollon. Mereka berdua sekarang sedang berusaha mencari dan melacak keberadaannya Simon. Semua yang mereka alami bersama semenjak berada di markas Skulser membuat hubungan Vi dan Patrick menjadi dekat. Patrick juga sangat peduli kepada Vi. Jadi saat bersama Patrick, Vi merasa terlindungi. Nah, mari kita melihat si Rasmus Bogeng yang saat ini sedang mengumpulkan pasukan untuk mencari Simon dan membunuhnya. Meskipun di sana orang-orang yang sembuh oleh virus hitam tampak kurang setuju dengan rencananya Rasmus, tapi karena mereka berhutang budi kepada Rasmus, mereka terpaksa menyetujui rencananya Rasmus. Rasmus juga tidak mau mendengarkan Sarah yang berusaha memperingati Rasmus untuk jangan melakukan ini. Di sisi lain, Simon masih bersedih dan galau. Melihatnya, Jane sangat tidak tega dan mencoba menenangkan Simon. Tapi saat itu juga, Daniel datang dengan muka heboh. "Bunga ajaibnya hidup," ujar Daniel. Ternyata memang benar. Bunga itu benar-benar hidup dan memancarkan aura terangnya kembali. Daniel berteori bahwa bunga tersebut bisa hidup lagi karena memakan virus hitam. Bisa kita lihat terdapat virus hitam yang merambat di bawah sana ke bunga ajaib. Jane pun memperhatikan dari mana jejak virus hitam itu berasal. Virusnya berasal dari jejak Martin. "Martin telah menyelamatkan kita," serunya Jane. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara orang yang datang. Dan siluetnya pun kelihatan menuju kemari. Daniel langsung naik lalu bersiap siaga dengan sebuah tongkat besi. Ternyata itu adalah Patrick dan Vi. Simon dan Jane tampak sangat senang karena mereka bisa bertemu kembali. Mereka pun saling berpelukan, melepas rindu satu sama lain. Hingga di situ Patrick bertanya, "Martin kemana?" Ekspresi wajah Simon dan Jane langsung berubah tidak enak. Simon pun membawa Patrick ke kuburan Martin yang berada di puncak. Tangisan Patrick pun pecah saat mengetahui rekan terbaiknya itu telah tiada. Kemudian Simon menanyakan bagaimana bisa Martin mau ditulari virus hitam oleh Rasmus. Patrick lalu menceritakan tentang Martin yang sudah menyerah karena Simon yang melompat dari atas jembatan membuat Martin mengira Simon sudah mati. Semakin menyesal Simon mendengar hal itu. Dia pun bertanya di mana Rasmus sekarang. "Rasmus sedang menuju kemari," jawab Patrick.
Lalu Simon mengungkapkan, "Kita harus membunuhnya." Sekembalinya dari sana, Simon menyuruh Daniel dan keluarganya untuk pergi dari sini karena Rasmus dan pasukan sedang dalam perjalanan kemari. "Akulah yang dia incar. Jika di sini bisa berbahaya untuk kalian," ujarnya Simon. Tapi Daniel menolaknya. Mereka akan tetap di sini untuk mendukung dan membantu Simon. Lagi pula, kemana mereka harus pergi? Bunga ajaib yang menopang kehidupan mereka berada di sini. Tanpa disangka, Pak Jojo juga sependapat dengan Daniel untuk memberi dukungan penuh kepada Simon. Tapi Rasmus dan para pasukannya adalah para pengguna virus hitam. Bagaimana cara mereka melawan? Mereka juga belum bisa menggunakan cairan bunga ajaib karena kata Daniel bunganya belum bisa disadap. Belum ada sari bunganya. Pak Jojo lalu memanggil Luna dan meminta kalung yang dikenakan oleh Luna untuk diberikan kepada Simon. Ternyata di dalam kalung itu terdapat cairan bunga ajaib yang sengaja mereka simpan untuk keadaan darurat. "Itulah senjatamu untuk menghentikan adikmu, Simon," ungkap Pak Jojo. Rasmus dan pasukannya terlihat datang dengan menaiki 2 mobil. Lalu mereka berhenti saat mendapati jalan di depan sudah runtuh. Mobil mereka tidak bisa lewat. "Kalau begitu kita lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki," perintah Rasmus. Vi går resten af vejen. Di saat yang sama, Simon bersama Patrick, Daniel, Kira, dan yang lainnya saat ini mereka tengah menyiapkan rencana jebakan untuk membunuh Rasmus. Rencana harus dipersiapkan dengan sangat matang dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Karena rencana ini akan mempertaruhkan nyawa mereka. Vi laver en fælde for Rasmus inden svømmehallen. Vi måste försöka isolera Rasmus så att han är ifrån de andra. Den är till vänster. Går det? Ja, Bræk virusen. Den kan uskadeliggøre den i et stykke tid. så att de kommer därifrån. Och så kommer han gå. Det är klart. Setelah nanti Rasmus berhasil masuk jebakan, Kiralah yang akan mengeksekusi Rasmus dengan peluru modifikasinya. Peluru yang diberi cairan bunga ajaib. Rasmus dan pasukannya saat ini telah sampai di kuburannya Martin. Melihat hal itu, Rasmus semakin geram. Rasmus bahkan berspekulasi kalau tubuhnya yang melemah dan menjadi sakit ini adalah Simon penyebabnya. Dia semakin bertekad untuk membunuh kakaknya itu. Vi sejak pagi tadi beberapa kali dia kesakitan karena mengalami kontraksi di perutnya. Tapi menurut Vi itu hanya kontraksi semu saja. Kemudian di situ Vi meminta Patrick berjanji untuk jangan mati. Karena Vi ingin menjalani sisa hidupnya bersama Patrick dan tidak mau melaluinya sendirian. Patrick sedikit tertawa karena baru pertama kali ada seseorang yang mengatakan itu kepadanya. Dia pun memeluk Vi dan berjanji. Setelah itu, semuanya pasang posisi di tempat masing-masing sesuai rencana. Rasmus dan pasukannya telah sampai. Dia lalu membagi pasukannya. 2 prajurit Apollon dia tugaskan untuk memeriksa mobil karavan, sementara dia dan yang lainnya memeriksa rumah. Patrick berhasil mengelabui 1 prajurit Apollon dengan tongkat kayu sampai menyerahkan senjatanya. Tapi Patrick terlalu senang dan heboh rencananya berhasil. Sampai-sampai tidak menyadari kalau prajurit tersebut punya rekan. Alhasil di situ Patrick dan Pak Jojo dibuat tidak berkutik. Luna bersama dengan anak kelompok jahat sebut saja Kiki sedang bersembunyi di dalam rumah. Mereka melihat kedatangan Rasmus dan pasukan. Sarah tiba-tiba memprotes Rasmus karena Sarah tidak menginginkan hal seperti ini terjadi. Pertumpahan darah yang akan terjadi di antara mereka. Padahal sebelumnya mereka bersama dan bersatu. Sarah yakin jika misalnya Rasmus berhasil membunuh Simon pun keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Ia ingin mereka berdua pergi dari sini. Sarah ingat dulu Rasmus pernah mengatakan kalau yang dia inginkan hanyalah bersama dengan Sarah. Sekarang mereka bisa bersama selamanya. Tapi Rasmus malah berkata, "Pergilah Sarah, aku tak peduli padamu," ucapnya sembari meninggalkan wanita itu. Melihat Rasmus dan pasukannya hendak menggeledah rumah, Luna dan Kiki segera cabut dari sana.
Di saat yang sama, Patrick dan Pak Jojo saat ini hendak dieksekusi oleh dua prajurit Apollon. Namun Sarah datang di waktu yang tepat menghentikannya. Ia mengancam dengan kekuatan virus hitamnya. Kedua prajurit itu langsung lari kocar-kacir. Vi terlihat keluar dari dalam mobil karavan dan langsung memeluk Sarah. Sarah menangis, sangat bersedih karena Rasmus sudah mencampakannya. Sarah pun curhat di dalam karavan kepada Vi. Sekarang Sarah sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi Vi sangat yakin kalau Rasmus masih sangat mencintai Sarah. Pasti karena virus hitam yang sudah mempengaruhi Rasmus. Vi meminta Sarah untuk berada di sana dengan Rasmus. "Tolong hentikan dia sebelum dia membunuh kita semua," ucap Vi sambil memegang tangannya Sarah. Tapi tiba-tiba Vi merasakan kontraksi lagi. Kali ini Vi yakin bayinya akan lahir dan meminta untuk dipanggilkan Patrick. Di sisi lain, Simon dan Daniel langsung saja melangsungkan rencana saat itu juga. Mereka pura-pura menjatuhkan kotak-kotak kayu, lalu segera berlari pergi. Rasmus dan pasukan pengguna virus hitam tentu saja langsung mengejar. Tapi sambil nyantai gitu loh ngejarnya. Di bangunan terlantar, Jane dan Kira sudah berada di sana. Saat diberi aba-aba, mereka pun langsung bersiap di posisinya masing-masing. Rasmus dan pasukan virus hitam telah sampai di bangunan terlantar. Tapi tentunya Rasmus tidak bodoh begitu saja masuk jebakannya Simon. Terlebih dahulu ia mengintip ke dalam lewat kaca yang kumuh. 1 menit kemudian seseorang yang memakai jaket Rasmus masuk ke dalam. Jane langsung menyalakan jebakan mengira itu Rasmus agar pasukan virus hitamnya tertinggal di luar. Kira bersiap. Seseorang berjaket Rasmus itu terlihat turun ke bekas kolam renang hendak mendekati Simon dan Daniel. Wajahnya tidak kelihatan. Entah kenapa dengan bodohnya Kira malah mengira itu adalah Rasmus. Simon sadar itu bukan Rasmus. Tapi terlambat, Kira keburu menembaknya. Boom! Itu adalah salah satu anak buahnya Rasmus dan langsung meninggoy seketika oleh tembakan peluru cairan bunga ajaib. Gawat! Karena pelurunya hanya ada satu saja. Di luar Rasmus marah besar, salah satu anteknya mati lagi. Simon yang mengetahui keadaan mereka sudah terdesak, memaksa Daniel, Jane, dan Kira untuk pergi dari sini. Simon akan menghadapi adiknya dengan rencana terakhir. Sedetik kemudian, Rasmus dan Olivia masuk ke dalam lewat jalan lainnya. Rasmus memerintahkan Olivia untuk mengejar dan membunuh Jane, Kira, serta Daniel. Sementara Simon, dirinya yang akan mengurusnya. Si Rasmus berjalan dengan sombong dan angkuh, turun untuk mendekati Simon. "Sudah berakhir, Kak," ucapnya. Di saat yang sama, Daniel, Jane, dan Kira sedang berusaha bersembunyi dari kejaran Olivia. Tapi mereka malah bertemu dengan Luna dan Kiki yang bersembunyi juga di sana. Waduh. Saat mereka hampir ditemukan oleh Olivia, Jane dengan penuh keberanian ia mengorbankan dirinya untuk muncul agar teman-temannya selamat. Olivia sebenarnya tidak ingin melakukannya. Ia terpaksa melakukan ini. "Kumohon menjauh!" teriak Olivia sembari mengeluarkan asap virus hitamnya. Tapi si Kiki unjuk gigi menembak Olivia dengan panah apinya sampai membuat Olivia terkapar kesakitan untuk beberapa saat. Segera mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Sementara itu, Simon saat ini akan melakukan rencana terakhirnya pada Rasmus, yaitu adalah ceramah no jutsu. Awalnya Rasmus enggak mau mendengarkan dan marah-marah, tapi Simon tidak menyerah. "Aku hanya ingin adikku kembali. Aku hanya ingin melindungimu, Rasmus. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi sudah aku coba semuanya hingga aku tak bisa lagi. Aku tahu kau marah padaku. Jadi bunuhlah aku dan lepaskan yang lainnya," pinta Simon kepada Rasmus. Lalu saat itu juga yang lainnya berdatangan. Jane, Kira, Daniel, Luna, Kiki, Olivia, dan 2 orang anak buahnya Rasmus yang entah siapa namanya. Mereka semua memohon kepada Rasmus untuk berhenti. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin Rasmus membunuh siapapun. Hal itu membuat Rasmus sangat marah. Lalu meledakkan virus hitamnya ke udara.
Tapi setelah itu Rasmus tiba-tiba menjadi sadar. Aku hanya ingin kakak ada di sisiku. Aku hanya ingin kita semua bersama, ucapnya Rasmus sambil menangis. Rasmus yang sudah mengetahui khasiat dari bunga ajaib lalu mendekatinya, dan Simon berjalan mundur menjauh. Saat itu Sarah pun sampai di sana. Pak Jojo dan istrinya ikut serta juga. Lalu ketika Sarah mendekati Rasmus, Rasmus berkata kepada Sarah bahwa dia ingin menyelamatkan dunia. Sarah mengangguk dan dia ingin melakukannya bersama Rasmus. Setelah itu, Sarah memeluk Rasmus dari belakang saat Rasmus menyentuh bunga ajaibnya, membiarkan seluruh virus hitam di tubuh mereka terserap ke dalam bunga. Wadaw, dahsyat juga ledakannya. Dan seketika bunga ajaib itu menghilang. Orang-orang sempat tidak sadarkan diri selama beberapa saat. Sedangkan para pengguna virus hitam termasuk Olivia terlihat sudah tidak bernyawa. Simon lalu terbangun berbarengan dengan teman-temannya yang lain. Mereka pun bisa melihat kalau Rasmus dan Sarah sudah mati berdampingan. Juga seluruh virus hitam yang ada di sana sudah lenyap. Tanaman merambat ke tubuhnya Rasmus dan Sarah. Simon memandangi jasad adiknya dengan perasaan sedih yang mendalam. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Mereka semua terdiam hanyut dalam kesedihan, namun juga kemenangan. Saat Simon dan kawan-kawan kembali, Patrick dan Vi menyambut mereka dengan kabar gembira, yaitu bayinya Vi yang telah lahir dengan selamat dan sehat. Patrick di situ menguatkan Vi yang bersedih mendengar Sarah telah gugur bersama Rasmus. Kira lantas berkata pada Simon, "Kau berhasil, Simon." Series The Rain pun selesai dengan ditutup scene perjalanan Simon dan kawan-kawan untuk memulai peradaban baru di dunia yang kini sudah terbebas dari virus hitam mengerikan. Dan Simon bernarasi untuk adiknya. Yang berhasil menyelamatkan dunia adalah kau, adik kecilku. Aku seharusnya melindungimu. Itu rencananya. Memastikan kau tidak akan pernah sendirian. Tapi aku malah membiarkanmu sendirian. Sekarang kau tak di sini lagi. Tapi kau ada di mana-mana. Kau memberi kami harapan. Dan kami akan membangun kembali dunia demi menghormatimu. Simon terlihat menyimpan bunga ajaib itu. The Rain selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari series ini adalah jangan serakah seperti Bang Stan karena terlalu tergila-gila dengan cuan dan kekuasaan sampai-sampai menciptakan virus yang sangat berbahaya, menyebabkan banyak sekali korban jiwa manusia. Pada akhirnya dia pun mati karena menuai apa yang sudah ia tanam. Kalau ada pesan lainnya yang kalian temukan dari series The Rain ini, tambahin aja di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat I Am Stronger, Salwa, AR, Beribar, Felis Channel, Kairi, Ferianto Adi Pamungkas, Zings FF, Dwik Juli, Very Good, Asnodet, Afnida Nasution, Rian Haikal, Wanda Saputra, Salma Amalina 07, Dex Tivat, Nabas Musik, Saman JA, Inayatul Mofidah, Sambejo, Huligan Bangsin, Adi Putra Setiawan, 05 Dimas Andar Beni Susilo 11 IPSD, Tetangga Tor, Pemanah Raga, Anjir Wibu, dan semua kawan-kawan Borangas yang selalu nontonin channel Malspace. Sehat selalu ya kalian, sampai jumpa lagi di alur cerita film lainnya. Bye-bye. Lagi sinaruyo astaita sono subete o kimi yukuru. Have a good day, have a good day, have a good day.